Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu berada dalam keadaan sehat. Ya Bu, mudah-mudahan kita senantiasa selalu berada di dalam keadaan sehat, dan matinya kita nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pintunya surga, la ilaha illallah. Kunci pembukanya Muhammad Rasulullah. Tunjukkan dalam hati dua kalimat ini, janganlah sampai goyah selama hidup sampai nanti. Kalau kita merindukan surga, kuncinya adalah dua kalimat syahadat. Kalau kita senantiasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdosa, tidak yakin dengan agama Allah, kita dimasukkan ke dalam kubur, maka dihimpit kita oleh tanah dari atas dan di bawah, berselisihlah tulang rusuk kita keduanya. Berselisih tulang rusuk awak dihimpit oleh bumi. Tapi kalau senantiasa mereka yang yakin dengan agama Allah, dengan kebenaran Allah, maka dilapangkanlah kuburnya selapang sejauh mata memandang. Kubur kan sempit, lahat kan sempit. Orang yang yakin dengan agama Allah, maka dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Tapi kalau tak yakin, maka dihimpitlah oleh bumi, berselisih tulang rusuknya atas dan bawah. Himpit sakit. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada minggu yang lalu kami telah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang zikir dan doa. Karena minggu terakhir kami sampaikan, ya, minggu kemarin kita tidak datang. Kalau pada Ibu, hal yang sepadan dengan itu adalah zikir dan doa itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu hal yang sepadan dengan itu adalah berkenaan dengan tahajud. Jadi kaji kita pada subuh ini pelaksanaan ibadah sholat sunat, yaitu sholat tahajud. Kami yakin dan percaya pada Ibu semuanya telah melaksanakan sholat ini. Karena kita tahu semakin banyak kita melaksanakan ibadah sholat sunat, ibadah sholat sunat, semakin didekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda pesonanya dengan melaksanakan sholat tahajud. Banyak ibadah sholat sunat lain, sholat duha, ya, sholat tasbih, banyak sholat sunat, tahajud. Beda pesonanya dengan masalah melaksanakan sholat tahajud. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sholat tahajud yang kita laksanakan ini merupakan ibadah tambahan. Ibadah tambahan di dalam terminologi Al-Quran. Sholat tahajud itu adalah sholat sunat tambahan untuk mengangkat derajat pada tingkat yang terpuji. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79.
Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada seperdua malam itu maka dirikanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan. Sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Allah mengangkatmu kepada tingkat yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Jadi apa dan ibu yang kami hormati, salat tahajud itu menurut terminologi Al-Quran adalah ibadah tambahan nafilatul lak. Nafilah itu ibadah tambahan. Sedangkan sholat tahajud, sholat sunat tahajud itu sholat sunat yang kita kerjakan pada malam hari, baik di pertengahan malam, di awal malam, di pertengahan malam, ataupun di penghujung malam, yang diawali dengan tidur terlebih dahulu sebentar ataupun lama. Jadi pelaksanaan sholat tahajud itu menurut para ulama, ya Bapak dan Ibu, sholat sunat yang kita kerjakan pada malam hari yang diawali dengan tidur terlebih dahulu, baik sebentar ataupun lama tidur kita. Yang dikerjakan pada malam hari, di awal malam, di pertengahan malam, ataupun di penghujung malam. Nah, nanti kita akan sampaikan kapan di awal malam, kapan di pertengahan malam, kapan di penghujung malam. Menurut Imam Syafi'i, para ulama Imam Syafi'i mengatakan salat tahajud itu adalah salat malam yang dikerjakan baik diawali dengan tidur ataupun tidak diawali dengan tidur. Ini menurut Imam Syafi'i ini salat malam yang dikerjakan baik diawali dengan tidur ataupun tidak tidur, ini disebut dengan tahajud. Orang yang melaksanakan sholat tahajud itu disebut dengan mutahajjid. Orang yang melaksanakan disebut dengan mutahajjid. Dasarnya pelaksanaan ibadah sholat tahajud ini, sebagaimana yang kami sampaikan tadi di dalam surat Bani Israil ayat 79, di dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 4, kemudian di dalam surat As-Sajdah ayat 16. Nah, itu dasar pelaksanaan sholat tahajud. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada para ulama mengatakan bahwa para ulama di dalam sebuah kitabnya Kaifa Tatahammas Liqiyamil Lail menyamakan sholat tahajud itu dengan sholat qiyamul lail, menghidupkan malam. Jadi kalau menghidupkan malam itu tidak hanya melaksanakan sholat, ya Bapak dan Ibu, tidak hanya melaksanakan sholat sunat, akan tetapi juga membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah. Itu adalah kegiatan-kegiatan menghidupkan malam. Jadi apa dan Ibu yang kami hormati, itu yang disebut dengan tahajud. Tahajud itu bangun dari tidur. Nah, kalau dari segi bahasanya, apa yang dikatakan dengan tahajud? Bangun dari tidur. Kalau kita segi asal usul katanya, tahajud itu berasal daripada kata hajat. Hajat itu adalah yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh, yang mau melaksanakan ibadah di tengah malam, di pertengahan malam, di ujung malam, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita segi lagi daripada asal usul bahasanya, tahajud itu setimbang dengan kata tafa'ul. Tafa'ul itu yang menyatakan saling, tafahum, saling memahami, ta'awun, saling tolong menolong, tahajud, saling membangunkan. Nah, siapa yang saling membangunkan itu? Kalau kita mau tidur berniat untuk melaksanakan tahajud nanti tengah malam, kita mengingatkan diri kita,
kita akan dibangunkan oleh Allah. Kalau ada keyakinan kita pada ibu, insya Allah saya mau tidur akan melaksanakan sholat tahajud pada setelah tidur ini sebelum melaksanakan sholat subuh, insya Allah akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa dan ibu yang kami hormati, itu yang dikatakan dengan sholat tahajud. Bangun dari tidur, kemudian kita melaksanakan sholat sunat sebagai ibadah tambahan yang dikerjakan di pertengahan malam, dikurangi sedikit atau ditambahkan sedikit. Nah, ini kan dalam surat Al-Muzammil ini. Kapan waktu melaksanakannya? Kapan waktu melaksanakan sholat tahajud itu? Dilaksanakan pada pertengahan malam, dikurangi sedikit atau dilebihkan sedikit. Nah, baca surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 4. Kemudian yang kedua pada ibu, hukum melaksanakan sholat tahajud. Hukum melaksanakan sholat tahajud. Sementara di dalam Al-Quran ada perintah ini, kan ada perintah itu. Wa minal laili fatahajjat. Nah, kami sudah sering menyampaikan dalam karena hukum Islam, kalau sekiranya fi'il amar wajib. Nah, ya pada ibu, kalau ada fi'il amar wajib hukumnya untuk dikerjakan. Ada enggak di sini fi'il amar? Fatahajjat. Apa tanda fi'il amar? Huruf terakhir itu disukunkan. Fatahajjat, bertahajudlah. Nah, kan itu perintahnya. Ada perintah. Kalau selagi ada perintah dalam Al-Quran wajib dikerjakan selama tidak ada penjelasan sebelum ataupun sesudahnya. Jadi bagaimana hukum dengan melaksanakan sholat tahajud? Bapak dan ibu yang kami hormati, walaupun ada amar di dalam Al-Quran, perintah di dalam Al-Quran, karena dasar melaksanakan sholat tahajud itu adalah berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada sunnah, berdasarkan kepada pendapat para sahabat dan para ulama. Hukum melaksanakan sholat tahajud itu sunat muakkad, sunat yang sangat ditekankan. Itu sunat muakkad, sunat yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Nah, bagaimana dengan perintah di dalam Al-Quran? Ada perintah dari fi'il amar ini, sholat tahajud itu wajib bagi diri Nabi Muhammad SAW, tidak pada umatnya. Nabi mengatakan sholat sunat malam itu, tahajud itu wajib bagiku dan tidak pada umatku. Tetapi Nabi senantiasa selalu memerintahkan kepada sahabat di dalam hadis-hadis beliau untuk senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Nah, jadi itu hukum melaksanakan sholat tahajud Bapak dan Ibu. Hukumnya adalah sunnah muakkad berdasarkan kepada firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laila fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka maqaman mahmuda. Maka seperdua malam itu bersembahyang tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Jadi tidak ibadah pokok loh. Nah, ibadah pokok itu termasuk fardu itu 5 waktu sehari semalam. Jadi tahajud itu adalah nafilatallah, sebagai ibadah tambahan. Maka para ulama menghukumnya melaksanakan sholat tahajud itu dengan sunnah muakkad, sunat yang sangat dianjurkan atau yang sangat ditekankan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian selanjutnya waktu pelaksanaan. Nah, ini lagi sebagai kami sampaikan tadi, kan dikerjakan pada waktu tengah malam. Kapan tengah malamnya? Kalau berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, kalau awak ingin mencari Nabi Muhammad itu tidur, dia akan tidur seolah-olah tidak pernah kita melihat dia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, artinya apa Bapak dan Ibu? Kalau kita melihat Nabi Muhammad itu bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, beliau melaksanakan sholat tahajud seolah-olah beliau tidak nampak oleh kita ada tidur. Artinya Bapak dan Ibu, waktu melaksanakan sholat tahajud itu panjang. Kapan panjangnya?
semenjak daripada selesai kita melaksanakan sholat isya sampai kita melaksanakan sholat subuh atau sebelum melaksanakan sholat subuh. Nah, itu waktunya. Jadi rentang itulah waktu untuk melaksanakan sholat tahajud. Rentang itu kita melaksanakan waktu untuk melaksanakan sholat tahajud. Namun waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud itu ada dijelaskan oleh para ulama. Kapan waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud itu adalah waktu 1/2/3 malam terakhir. Nah, jadi malam itu kan dibagi 3 pada itu. 1/3 malam, 1/2 malam, kemudian 2/3 malam. 1/3 malam, 1/2 malam, kemudian 2/3 malam. 1/3 malam, kalau dalam jam kita bagi masyarakat Indonesia, kalau dikaitkan dengan jam, dengan WIB, 1/3 malam itu waktunya kira-kira jam 10 sampai jam 12 atau jam 00. Itu 1/3 malam pertama. 1/2 malam itu, tengah malam itu jam 00 sampai dengan jam 2 dini hari, jam 2 tengah malam. Kemudian 2/3 malam terakhir, jam 2 sampai jam 3 atau jam setengah 4 sebelum terbitnya fajar. Jadi para ulama menyatakan waktu yang paling terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud itu pada 2/3 malam terakhir. Tengah malam itu orang sedang lama lalok pada kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Kenapa? Berdasarkan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW bahwasanya malaikat Allah itu akan turun ke bumi, akan turun ke bumi untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menerima ibadah seseorang itu, ibadah seseorang pada 2/3 malam yang terakhir itu, dan mendengarkan doa seseorang pada 2/3 malam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud itu pada 2/3 malam terakhir. Kan layak dari itu melaksanakannya tidak pada itu. Salat tahajud. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya bagaimana cara melaksanakan bilangan rakaatnya? Bilangan rakaat melaksanakan salat tahajud. Nabi Muhammad SAW, karena pada diri Nabi diwajibkan untuk melaksanakan salat tahajud. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad kepada para sahabat menyatakan, dirikanlah sholat tahajud sekalipun 1 rakaat. Sekalian Nabi menjelaskan kepada sahabat untuk pentingnya untuk melaksanakan sholat tahajud. Kalau dilihat bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat tahajud bervariasi. Ada berdasarkan hadis Aisyah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi Muhammad SAW ada melaksanakan sholat tahajud itu 13 rakaat. Dari 13 rakaat itu dengan rincian 8 rakaat sholat tahajud, kemudian 5 rakaat sholat witir. 8 rakaat sholat tahajud, 5 rakaat sholat witir. Yang kedua, Nabi ada melaksanakan sholat tahajud itu, kalau tadi 13 rakaat, 8 rakaat sholat witir, 8 rakaat sholat tahajud, 5 rakaat sholat witir, dengan 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itu Nabi
Nabi melaksanakan sholat tahajud. Kemudian yang kedua, Nabi melaksanakan sholat tahajud 13 rakaat. 13 rakaat juga sama dengan tadi. Tetapi dalam pelaksanaannya satu saja duduk terakhir atau satu kali salam. 8 rakaat dari rakaat pertama sampai rakaat ke-8 baru salam. Dan sholat witir juga demikian, baru salam 5 rakaat. Kemudian yang kedua, yang ketiga masih berdasarkan hadis dari Aisyah, Nabi melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat. Nabi melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat. 10 rakaat itu adalah sholat tahajud, 1 rakaat di witir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada kajian ulama, ada namanya sholat iftitah. Ada sholat iftitah. Tapi pada 10 rakaat ini Nabi tidak menyebutkan ada sholat iftitah di situ. Kemudian juga ada sholat safa. Itu sholat safa. Sholat safa sholat genap. Kalau sholat witir kan sholat ganjil. Sholat safa sholat genap. Ada para ulama mengatakan dari 10 rakaat itu ada di antaranya sholat iftitah dan sholat safa. Tapi antara iftitah, antara safa atau yang dalil pelaksanaan Nabi melaksanakan sholat tahajud itu 10 rakaat. Ada satu di antaranya sholat iftitah. Artinya apa Pak dan Ibu? Kita akan mencari mensiasati untuk menyimpulkan bahwasanya Nabi SAW melaksanakan sholat tahajud itu 8 rakaat. Kita menyimpulkan itu, mencari mana riwayat yang paling banyak Nabi mengerjakan sholat tahajud 8 rakaat. Kan beda-beda riwayat ulama meriwayatkan Nabi melihat. Kamu mencari Nabi itu melaksanakan sholat tahajud 10 rakaat. Padahal di antara 10 itu ada 2 rakaat sholat iftitah, sholat pembuka. Sholat pembuka. Jadi tahajudnya tetap 8. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian ada masih dalam hadis Aisyah, seolah Aisyah menceritakan kepada sahabat, saya melihat Nabi itu melaksanakan sholat tahajud itu 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, sama kita dengan melaksanakan sholat tarawih. Dengan 2 salam. Maka Aisyah mengatakan Nabi melaksanakan sholat tahajud itu 4 rakaat, kemudian salam. Jangan ditanya panjang atau pendeknya, kata Nabi. Kemudian Nabi berdiri lagi untuk melaksanakan sholat tahajud 4 rakaat. Salam yang kedua, apa kata Nabi kepada Aisyah? Jangan ditanya panjang atau pendeknya kepadaku. Jadi kan untuk membantah juga orang mengatakan sholat sunat itu kan masna-masna, 2 rakaat. Nabi juga melaksanakan sholat tahajud, bukan melaksanakan sholat tarawih, tapi tahajud. Tapi ada ulama mengatakan tahajud dengan tarawih itu sama. Kan gitu. Kalau tahajud itu tipu di bulan Ramadan, menjadi tarawihnya. Di luar bulan Ramadan kita kerjakan jadi tahajudnya. Atau para ulama mengatakan seperti itu. Jadi apa dan Ibu yang kami hormati, paling umumnya riwayat yang menjelaskan bahwasanya melaksanakan sholat tahajud itu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, paling banyak Nabi mengerjakannya sebanyak 8 rakaat. Apakah 2 salam atau 2 rakaat? Yang jelas Nabi SAW melaksanakan sholat tahajud itu paling banyak 8 rakaat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bagaimana kalau kita selama ini hanya melaksanakan sholat tahajud itu 2 rakaat saja? Di dalam hadis Nabi juga dijelaskan, dirikanlah sholat tahajud itu sekalipun 1 rakaat. Artinya apa Pak dan Ibu? Boleh juga kita melaksanakan sholat tahajud hanya dengan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat. Tapi tidak pernah kita dengar ada 6 rakaat doang.
Sholat apa saja tidak pernah kedengar ada rakaat enggak. Boleh kita kerjakan sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat dan ditutup dengan sholat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Nah, witir itu kan ganjil. Tutup sholat kita dengan melaksanakan sholat witir. Jadi apa dan ibu yang kami hormati, cara melaksanakan sholat tahajud itu, jumlah rakaatnya kita melaksanakan sholat tahajud itu, Nabi melaksanakan 8 rakaat dan ditutup dengan witir. Tidak ada ketentuan untuk melaksanakan sholat tahajud dengan berapa jumlah rakaatnya. Boleh kita melaksanakan tahajud itu 2 rakaat, 4 rakaat, dan 8 rakaat dan ditutup melaksanakan sholat kita itu dengan sholat witir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya bagaimana adab melaksanakan. Kepenting juga Bapak dan Ibu, kita berniat. Kapan kita melaksanakan niat untuk melaksanakan sholat tahajud? Malam. Kita melaksanakan niat di dalam melaksanakan sholat tahajud itu tidak hanya ketika kita mau melaksanakan sholat, tetapi niat kita telah kita lakukan semenjak kita mau tidur. Nah, dipasang niat. Nah, dengan adanya memasang niat kita mau tidur itu, ini sudah merupakan adab ya, etika kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, awak tidur, terlebih dulu kita berniat, kita lintaskan di dalam hati kita bangun dengan malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Ini merupakan juga etika kita dalam melaksanakan sholat tahajud. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, seseorang yang mau tidur telah diniatkan untuk bangun tengah malam melaksanakan sholat tahajud. Tak tahunya tak tanya gue dong. Tak kalau sampai sholat subuh, maka telah dicatat oleh Allah, oleh malaikat, dia itu telah melaksanakan sholat tahajud. Nah, Allah tercatat rumah. Jadi ya lupa ya awak berniat untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya dapat itu. Kita berniat untuk melaksanakan sholat tahajud, tak tahunya tengah malam awak tak terjaga dong. Maka telah dicatat oleh Allah, kita seorang hamba telah melaksanakan sholat tahajud. Dengan berniat kita melaksanakan sholat tahajud, ini sudah merupakan niat kita untuk melaksanakan adalah etika kita di dalam melaksanakan sholat tahajud. Nah, kemudian etika kita dalam melaksanakan sholat tahajud apa dan ibu? Sebelum tidur itu kita terlebih dahulu berwudu. Berwudu, kata Nabi, mau datang ke tempat tidur, berwudukan terlebih dahulu seperti kamu wudu melaksanakan sholat. Jadi dengan adanya kita berwudu terlebih dulu mau tidur pada ibu, ini juga merupakan adab ya, etika, sudah bahagian daripada kita cara-cara di dalam melaksanakan sholat tahajud. Artinya Bapak dan Ibu, kok anak kok dinilai gua tidak hanya dinilai latihannya aja dong, waktunya beraja, tapi nyo dinilai etikanya dari rumah. Itu mana maksudnya gua. Allah akan menilai seseorang hamba melaksanakan sholat tahajud, tidak hanya dia itu bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, tapi lah dinilai oleh Allah etika itu mulai lalu dengan niat untuk melaksanakan sholat tahajud, berwudu terlebih dahulu. Nah, sudah ada penilaian Allah, merupakan bahagian daripada ibadah kita melaksanakan sholat tahajud. Bangun kita juga seperti itu, membersihkan bekas tidur kita dan berwudu. Karena dalam sebuah hadis, awak kalau lalok tu setan akan mengikat kita dengan 3 ikatan. Pertama tujuan kepada awak serupa pocong. Awak kalau lalok, sedang lalok tu dikabek awak oleh setan dengan 3 ikatan, dengan 3 kabek. Pertama di atas kepala, di kepala, dan kedua di tengah-tengah, dan ketiga di kaki. Baca cara melampaikan kabeh awak tu.
Ikatan yang pertama akan lepas apabila kita bangun dari tidur dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lai awak membaca doa bangun tidur, lapet kabeh yang pertama. Itu dalam hadis Nabi. Kan dalam hadis kokoh terdapat doa bangun tidur tuh. Doa bangun tidur. Nah, di dalam hadis Nabi menjelaskan ikatan pertama akan lepas apabila seseorang itu bangun dari tidur mengucapkan kalimat Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian ikatan yang kedua akan lepas apabila ia tagak berdiri mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu akan lepas ikatan yang kedua. Dan ikatan yang ketiga akan lepas apabila dia setelah mengambil air wudhu, mengambil sajadah alat perlengkapan sholatnya dan melaksanakan sholat tahajud atau sholat sunat 2 rakaat di tengah malam. Baru lapet kabeh dan katiku. Jadi setan itu akan mengikat kita dalam tidur kita dengan 3 ikatan. Akan lepaslah ikatan itu apabila kita bangun dari tidur mengucapkan doa bangun tidur, kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini etika kita di dalam melaksanakan sholat tahajud. Berniat, kemudian berwudhu sebelum tidur, kemudian juga sebelum tidur itu diajak anggota keluarga kita untuk bangun tengah malam nanti untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, kalau latu tua waktu yo betul lewat. Bawa atau lewat bang yo kalau kayak gitu. Atau beko awak, atau bawa aja lah. Beko tengah malam bawa jago yo, sama-sama sembahyang tahajud awak. Nah, kalau namun muda tu lah ya bang yo tak tuh. Atau deh nanti kita bangun tengah malam ya untuk melaksanakan sholat tahajud. Sebelum fajar masjid. Jadi kan waktu melaksanakan sholat tahajud tadi sebelum subuh kan itu atau sebelum fajar. Kalau lah fajar lah tubuh kan sholat subuh lah. Sholat subuh. Jadi apa dan Ibu yang kami hormati, kalau mau melaksanakan sholat tahajud itu diajak anggota keluarga. Tidak gitu aja yang hanya ingin melaksanakan sholat tahajud toh. Dibangunkan cucu, dibangunkan anak, dibangunkan menantu, jadi tahu kayaknya laksanakan sholat tahajud dekok sama-sama sholat tahajud ya. Nah, artinya apa Bapak dan Ibu? Diajak anggota keluarga untuk melaksanakan sholat tahajud. Ini juga merupakan bahagian daripada amalan kita dalam melaksanakan sholat tahajud. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian selanjutnya manfaatnya. Manfaatnya sholat tahajud. Dalam sebuah buku Tahajud ala Rasulullah SAW, manfaat salat tahajud itu ada manfaatnya ketika kita hidup di atas dunia, ada manfaatnya ketika kita di hari akhirat nanti. Jadi ada di dunia, ada di akhirat untuk melaksanakan salat tahajud. Namun yang jelas Bapak dan Ibu yang kami hormati, melaksanakan salat tahajud itu mempunyai nikmat, mempunyai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Salah satunya melaksanakan sholat tahajud itu, kehidupan kita di atas dunia akan dinampakkan bekas orang-orang yang senantiasa selalu melaksanakan sholat malam. Orang yang melaksanakan sholat tahajud itu tampaklah berseri pada wajahnya orang yang senantiasa selalu melaksanakan ibadah sholat. Kemudian apa yang Ibu yang kami hormati, orang yang melaksanakan sholat tahajud itu Nabi mengatakan bohong kalau dia itu lapar. Apa maksudnya itu Bapak dan Ibu? Orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud akan dikenyangkan oleh Allah di siang hari. Kenyang aja orangnya. Akan dikenyangkan. Kalau kita lebih perluas Bapak dan Ibu maknanya, kalau Allah
merasa kinyo orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Bapak dan Ibu yang kami hormati, orang yang senantiasa selalu melaksanakan sholat tahajud lebih dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu orang senantiasa selalu melaksanakan tahajud. Jadi apa dan Ibu yang kami hormati, oleh karena itu, mari kita senantiasa selalu membiasakan ibadah sunat ini, tahajud ini sebagai ibadah tambahan. Jelas dalilnya di dalam Al-Quran diperintahkan, sekalipun tidak sampai dihukum wajib. Bapak dan Ibu, beda sekali dengan sholat-sholat sunat lainnya. Sholat duha tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran secara detail. Tidak ada dijelaskan sholat duha, maka sholat duha lah kamu, tidak ada di dalam Al-Quran. Yang hanya ada sholat sunat itu di dalam Al-Quran, sholat tahajud yang dijelaskan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita tambah ibadah kita di samping ibadah sholat fardu yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam, dengan memperbanyak, dengan sering-sering melaksanakan sholat sunat tahajud ini. Nabi bahkan Aisyah mengatakan kepada para sahabat, menjelaskan, tidak apa-apa malam ini kita melaksanakannya 2 rakaat, besok 4 rakaat. Nabi juga selalu berubah-ubah seperti itu. Makanya informasi kita lihat ada mengatakan mengerjakannya 10 rakaat, ada 8 rakaat, ada di 13 rakaat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang jelas melaksanakan sholat tahajud itu setidaknya 2 rakaat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari. Jelas ada nilai dan manfaatnya di tengah-tengah kehidupan kita. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini merupakan sarana yang paling tepat sekali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau tengah malam awak berzikir, berdoa, melaksanakan sholat sunnah, karena kita mulai menghidupkan malam. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, berdoa dan berzikir kepada Allah dan menafkahkan sebahagian apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Memperbanyak melaksanakan kegiatan ibadah di tengah malam itu waktu kita melaksanakan sholat tahajud. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.